Ya, pertama saya mau tanya justru Mulyono itu siapa itu, Kang? Iya, Kan ada banyak nih nama belakangnya kita tahu. Iya. Iya, mungkin perlu diperjelas nanti ya sama Kang Abdi, Mulyono ini siapa gitu. Silakan tafsirkan Mulyono itu siapa. Iya. Dan tadi Presiden sudah menyampaikan ya memang itu jawaban Presiden. Saya yakin itu bukan jawaban Mulyono. Iya, setuju. Jadi kita tunggu, kita cari ya Mulyono yang sesungguhnya itu seperti apa. Yang saya yakin Bang Iwan juga sangat mengerti itu. Ya tadi kan catatan Pak Anies itu kan PDI Perjuangan harus mengajak partner, harus mengajak teman untuk sama-sama mendukung Pak Anies. Ya, dan teman itu tidak bersedia mendukung Pak Anies ya karena memang ada juga kekuatan besar yang menghalangi. Yang saya baca seperti itu. Yang pasti tidak ada kaitannya dengan istana. Kalau publik lebih jeli saja melihat aturan pilkada, ini kan jelas bahwa yang bisa mencalonkan kepala daerah itu adalah ranahnya partai, apakah sendiri atau gabungan partai. Dan dalam hal ini suara yang diperoleh oleh PDIP jauh dari cukup untuk bisa mencalonkan sendiri siapapun yang dikehendakinya. Ya sebenarnya kalau tidak ada tekanan oleh kekuatan besar itu kan mereka bisa melenggang. Kalau kita tahu ya bagaimana karakter organisasi di PDIP, kekuasaan tertinggi, hak prerogatif, apakah itu kepala daerah, apalagi kepala daerah ya, untuk calon presiden pun prerogatifnya itu ada di ketua umum. Jadi ini betul-betul urusan internalnya PDIP dengan Pak Anies Baswedan. Kami mengusulkan Pak Anies itu dengan dasar Pak Anies mempunyai 9 juta suara lebih di Jawa Barat. Pak Anies asli Kuningan. Iya. Ya, Pak Anies mempunyai track record yang jelas. Pak Anies bisa menjadi jembatan antara PDI Perjuangan dengan kelompok masyarakat yang selama ini juga memang boleh dikatakan misalnya jauh dengan PDI Perjuangan. Kita berharap ada rekonsiliasi yang terjadi di Jawa Barat dengan Pak Anies yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi proposal kami itu jelas, bukan sekedar membaca kita misalnya waktu yang sempit harus memutuskan, enggak. Tapi yang tentunya tadi Pak Anies pun mempunyai bacaan, timnya pun mempunyai bacaan. Nah dengan waktu yang singkat itu memang apa yang diinginkan oleh Pak Anies tidak bisa terjadi, tidak bisa terpenuhi karena ya tadi saya bilang ada kekuatan besar yang menghalangi. Kita lihat baru-baru ini kan ada pertemuan yang begitu mesra ya antara Pak Anies dengan sejumlah elit partai. Semua publik melihat dan kelihatannya ada perbincangan pasti deal-deal politik yang tidak diumbar ke publik. Dan bahwa hari ini tidak dicalonkan berarti tidak ada kata sepakat untuk hal-hal yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Jadi clear ini urusan internalnya PDIP, apalagi di PDIP keputusan tertinggi itu mutlak ada di tangan ketua umum. Jadi siapa yang bisa menekan Ibu Mega saya pikir nggak ada. Ini juga berulang kali diucapkan oleh pejabat-pejabat teras partai, nggak ada yang bisa menekan Ibu Mega. Ini adalah keputusan internal partai PDIP sendiri. Jika ada intervensi ataupun upaya-upaya untuk menjegal dari pihak luar, bukan karena faktor-faktor yang lain. Ini yang saya kira belakangan ini kemudian muncul dikait-kaitkan dengan Mulyono. Ya. Kemudian apakah Mulyono itu sama dengan invisible hand? Apakah sama dengan tukang kayu? Saya nggak tahu persis. Tapi yang jelas ketika Anies juga misalnya gagal maju misalnya melalui PDIP, saya melihat murni ini karena memang tidak ada titik temu antara PDIP dan Anies Baswedan. Konon di Jakarta tidak bisa maju dari PDIP karena pendukungnya Ahok itu resisten sampai sekarang masih tidak terima dengan Anies Baswedan. Bahkan ada juga yang menyebut misalnya karena Anies tidak pernah berkontribusi terkait dengan PDIP. Untuk apa mengusung orang yang selama ini jelas-jelas berbeda secara mazhab. Ada juga yang menyebut Anies ini gagal karena dia bukan kader dan tidak mau menjadi bagian dari kader PDIP. Jadi murni hanya persoalan yang saya kira tak ada titik temu antara Anies dan PDIP dalam konteks apakah Anies bisa maju ataupun tidak. Bagi saya Anies tidak maju nggak perlu heboh.
Dia itu bukan orang partai dan bukan anggota partai politik tertentu. Jadi kalau nggak maju ya karena faktor Anies sendiri. Dia bener nih, kalau mau sama PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya, Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya. PDI partai kader, PDI. Ini Pak Kodari dia takut benar sama Pak Anies. Nah tentu Enggak, saya itu mendukung PD Perjuangan dengan ideologi partai kadernya itu. tapi tak ketakutan kalau Dan saya mendukung partai nasionalis, mendukung partai nasionalis. Harusnya mungkin Iya, plus khawatir kalau misalnya Pak Anies maju. Kalau PDI Perjuangan nggak mungkin politik identitas. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di Gosip Politik ya. Tadi kita saksikan bersama argumen dari kader PDIP ya, yang masih ngotot katanya jalan Pak Anies untuk maju di pilkada dijegal oleh pemerintah ya. Padahal sudah jelas itu masalah internal dengan partai PDI ya, yang memang tidak mau usung Pak Anies Baswedan. Dan bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.